agama ini, ya, setiap kali kita ditanya tentang sesuatu istilah, katakanlah begitu, ya, maka jawabannya adalah menurut apa dulu, ya. Kalau kita bertanya tentang Islam, menurut apa dulu? Menurut makna bahasa atau makna syar'i, atau yang ketiga ada makna urfi, jadi makna bahasa, makna lughawiyah secara bahasa, atau makna secara syariat, ya. Kalau di dalam kitab-kitab para ulama biasanya disebut makna lughatan wa makna istilahan. Ya, lughatan, Islam itu apa artinya? Ya, istilahan, Islam itu apa maknanya? Apa artinya? Ya, lalu ada makna ketiga yang jarang dibahas sebenarnya, Pak, yaitu makna urf, ya, makna berdasarkan tradisi yang ada dalam suatu masyarakat. Nanti kapan-kapan kita akan bicara makna urf, karena ini penting juga, karena banyak kata-kata dalam bahasa Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, tetapi dia lebih dipahami dengan makna urfi, ya, makna secara tradisi. Nanti kapan-kapan kita bicara itu. Tapi kita hari ini bicara tentang dua makna ini, ya, secara bahasa dan secara syar'i. Islam itu secara bahasa, ya, berasal dari kata aslama, ya, yang bermakna inqad, artinya apa? Patuh, tunduk, berserah diri, gitu, Pak. Ya, jadi Islam itu kalau dalam nahwu sharaf, ya, mungkin di sini ada yang pernah belajar nahwu sharaf, ya, saya dapat informasi kemarin ada yang lulusan pesantren, ya, pasti tahu ini. Jadi Islam itu adalah bentuk masdar namanya, Pak. Bentuk masdar. Kalau dalam bahasa Inggris itu gerund, Pak, ya. Jadi kata benda yang berasal dari kata kerja. Ya, jadi Islam itu sebenarnya artinya secara bahasa, ya, artinya adalah inqiyad, ya, kepatuhan, ketundukan, berserah diri. Itu secara bahasa. Nah, kata Islam dengan makna ini, ya, dengan makna tunduk atau berserah diri, ya, patuh, ini digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayatnya. Ya, seperti di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 112. Allah katakan, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Allah gunakan kata aslama di sini. Bala, tidak demikian. Man aslama wajhahu lillah. Barang siapa menundukkan wajahnya, merendahkan wajahnya, ya, berserah diri lillah, kepada Allah, wa huwa muhsinun, lalu kemudian dia melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, falahu ajruhu 'inda rabbih, maka baginya adalah pahala dari sisi Rabb-nya. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dan dia tidak akan pernah merasa takut, ya, dan dia tidak pernah merasa bersedih. Jadi kata aslama digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 112 dengan makna tunduk, ya, patuh atau berserah diri. Ya, siapa yang mengatakan hal ini? Ya, siapa yang berpendapat bahwa makna dari aslama di situ adalah tunduk, patuh atau berserah diri? Ini dijelaskan di dalam tafsir Jalalain, Pak. Jadi dalam tafsir Jalalain ayat tersebut dimaknai sebagai inqiyad. Inqiyad itu tadi tunduk, patuh dan berserah diri. Ya, dijelaskan oleh beliau, ya, digunakannya kata wajah, ya, kan tadi man aslama wajhahu lillah, ya, digunakannya kata wajah karena wajah itu bagian tubuh yang paling mulia, benar kan? Ya, dari seluruh bagian tubuh kita yang paling mulia itu kan wajah, Pak. Ya, yang kita rawat, yang kita harapkan ketika orang melihat itu dalam keadaan yang baik, misalnya, ya kan? Yang paling sering dirawat misalnya kumis dicukur, jenggot dirapikan, kemudian kalau muslimah atau para wanita itu biasanya merawat dengan berbagai macam kosmetik, gitu ya. Bahkan ada yang sampai mengoplas, operasi plastik, ya. Karena apa? Supaya tujuannya adalah supaya orang melihat wajahnya dihargai oleh orang, ya, glowing, supaya wajahnya bersinar, itu glowing, ya. Jadi Allah gunakan kata wajah karena apa? Wajah itu adalah bagian tubuh yang paling mulia, ya. Untuk apa?
Ya, ketika wajah saja tunduk, maka diharapkan atau seharusnya bagian-bagian tubuh yang lain pun harus tunduk, iya kan? Bagian-bagian dalam wajah itu apa? Ada mata, ada mulut, ada telinga misalnya. Ya, lalu ke bawah ada tangan, ada kaki, ya. Jadi ketika wajah itu ditundukkan, semua harus ngikut. Ya, semuanya juga harus tunduk. Ya, bagian-bagian yang lain dari tubuh kita itu. Ya, sampai sini jelas ya. Jadi kata aslama di dalam ayat ini maknanya adalah inqiyad. Ya, tunduk, patuh dan berserah diri. Ya, masih ada beberapa ayat yang menggunakan kata Islam atau kata aslama. Ya, jadi Islam itu bentuk masdarnya, ya, kalau aslama itu bentuk awalnya. Ya, jadi ayat ini atau beberapa ayat yang menggunakan kata ini maknanya adalah berserah diri. Itu secara bahasa. Nah, hanya saja ya ada makna lain yang oleh para ulama disepakati sebagai makna syar'i, Pak. Ya, makna syar'i. Makna ini berbeda sama sekali dengan makna lughawi. Ya, makna Islam secara syar'i itu berbeda sekali dengan makna secara bahasa. Ya, sama dengan sholat misalnya, Pak. Ya, sholat itu secara bahasa artinya apa? Berdoa. Bentuk jamaknya sholawat. Tapi kalau kita mengatakan sholat artinya apa? Ya, ya tadi yang kita lakukan tadi. Ya, ibadah yang kita awali dengan takbiratul ihram sampai diakhiri dengan salam. Itu yang kita maknai ya dengan kata sholat tadi. Itu namanya makna syar'i. Ya, takwa misalnya. Takwa itu secara bahasa maknanya apa? Artinya takut, Pak. Ya, tapi secara istilah atau secara syar'i maknanya apa? Yang sering disampaikan di dalam khutbah Jumat itu. Ya, imtitsalu awamirillahi wa jtinabun nawahihi. Takwa itu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itu takwa. Jadi makna lughawi takut, makna bahasanya adalah mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangannya. Masih banyak ya istilah-istilah yang bisa kita bedah gitu ya. Makna bahasanya apa, makna syar'inya apa. Nah, sekarang kita akan membedah makna Islam tadi. Islam tadi secara bahasa maknanya adalah berserah diri atau tunduk atau patuh. Tetapi makna syar'inya ya, Islam itu maknanya didefinisikan oleh para ulama, al-Islam huwa ad-dinul ladzi anzalahu Allah ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bitanzimi alaqatil insani bi khaliqihi. Ya, wa bi nafsihi wa bi ghairihi min banil insan. Ini makna syar'inya, Pak. Islam adalah ad-din yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bitanzimi alaqatil insani bi khaliqihi, yang berupa aturan-aturan yang mengatur hubungan ya antara manusia dengan penciptanya, ya. Bitanzimi alaqatil insani bi khaliqihi wa bi nafsihi, dan juga mengatur hubungan ya antara manusia dengan dirinya sendiri, binafsihi, dan wa bi ghairihi min banil insan, dan juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia yang lain dari sesama anak Adam. Ya, maka kita sering menyebut dengan hablu minallah, hablu minan nafs dulu. Nafs diri sendiri, Pak. Dan hablu minan nas. Ada 3. Ya, Islam itu mengatur hubungan antara manusia dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua manusia dengan dirinya sendiri, binafsihi. Lalu dengan sesama muamalah, sesama manusia yang lain, yang disebut dengan hablu minan nas atau hubungan muamalah tadi. Contohnya apa misalnya? Hablu minallah kita apa contohnya, Pak? Salat, puasa, haji, zakat, zikir, baca Quran. Ya, itu semua adalah aturan yang mengatur antara manusia dengan Rabb-nya, dengan penciptanya. Dia berinteraksi, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bitanzimi alaqatil insani binafsihi, dengan dirinya sendiri. Apa misalnya, Pak? Bagaimana cara berpakaian, bagaimana cara makan, bagaimana cara minum,
bagaimana cara tidur, bagaimana bangun tidur, bagaimana masuk rumah, keluar rumah, bagaimana masuk istana, keluar istana, bagaimana masuk masjid, keluar masjid. Ya, bagaimana Islam mewajibkan setiap orang harus jujur, harus amanah, harus adil, harus bijaksana, harus tawaduk dan sebagainya. Ini kan terhadap diri kita sendiri. Nggak ada hubungannya dengan orang lain dan nggak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, aturan yang mengatur manusia dengan dirinya sendiri. Ya. Wa bi ghairihi min banil insan, dan juga Islam mengatur hubungan antara manusia dengan manusia yang lain, ya, dari banil insan, ya, keturunan Nabi Adam, maksudnya kita semua. Ya, ini dalam hal apa misalnya, Pak? Ya, banil insan mulai dari bertetangga, berkeluarga, kemudian apa? Dalam skop yang lebih luas, aturan-aturan hukum, aturan ekonomi, aturan politik, ya, sistem pemerintahan, semua Islam ada itu, Pak. Nah, ini yang dimaksud dengan Islam mengatur hal-hal yang terkait dengan hubungan manusia dengan sesama manusia yang lain. Kan tidak mungkin manusia berpolitik sendiri, kan? Iya kan? Pasti berhubungan dengan orang lain. Tidak mungkin manusia melakukan aktivitas ekonominya sendirian, tidak mungkin. Pasti bertemu dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain. Ini namanya hubungan muamalah. Ya. Jadi itu makna syar'i dari Islam, Pak. Al-Islam huwa ad-dinul ladzi anzalahu Allahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bitanzimi alaqatil insan bi khaliqihi wa bi nafsihi wa bi ghairihi min banil insan. Ya, Islam adalah ad-din yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatur hubungan antara manusia dengan Rabb-nya, dengan penciptanya, dan juga mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri dan mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia yang lain. Nah, makna seperti ini ada di dalam beberapa surat yang mungkin sering kali kita baca, Pak. Surat Ali Imran ayat 19. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya, ya, ad-din yang diridai Allah adalah Islam. Ya. Islam di sini maknanya bukan berserah diri. Islam di sini maknanya bukan tunduk, bukan patuh. Tetapi itu tadi, definisi tadi. Ya. Aturan kehidupan yang mengatur hubungan manusia dengan penciptanya, dengan dirinya sendiri dan dengan sesama manusia. Maknanya itu dalam ayat ini, Ali Imran ayat 19. Lalu din sendiri maknanya apa? Ya, dari tadi kita ngomong ad-din. Ad-din biasanya din diterjemahkan apa, Pak? Agama, ya. Din itu maknanya ideologi sebenarnya. Ideologi. Ideologi itu apa? Aturan kehidupan dalam seluruh kehidupan, dalam seluruh aspek kehidupan. Ya, jadi keimanan yang melahirkan aturan kehidupan dalam seluruh aspeknya. Ini ideologi. Din itu maknanya ideologi. Kalau diterjemahkan sebagai agama sebenarnya nggak jelas. Karena agama sendiri itu bukan kata yang dikenal dalam Islam itu. Cuman kita sering menganggap atau terbiasa menggunakan kata agama. Agama itu dari kata Sanskerta. Ya, nanti kita bahas. Pak Tuin pernah nanya ini. Boleh nggak kita menggunakan kata agama? Ya, ya, tergantung bagaimana kita memaknai. Kalau agama itu kita maknai din sebagai ideologi, ya boleh-boleh saja. Tapi kalau agama kita maknai sebagaimana dari sumbernya, yaitu bahasa Sanskerta, agama itu dari bahasa Sanskerta maknanya tidak kacau, kurang, artinya tidak cukup. Kalau Islam dimaknai sebagai hanya tidak kacau saja. Ya, tapi Islam itu aturan kehidupan yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Baik antara manusia dengan Robnya, dengan penciptanya, manusia dengan dirinya sendiri, dan manusia dengan sesama manusia yang lain. Ya, nah makna ini ada di dalam surat Ali Imran ayat 19 tadi. Innad dina indallahil Islam. Atau di dalam surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama ini bagi kalian dan telah aku cukupkan bagi kalian nikmatku dan telah aku ridhoi Islam sebagai din kalian. Kalau di terjemahan Bapak-bapak akan melihat sebagai agama kalian. Ya, di terjemahan apapun. Ya. Tapi maknanya sebenarnya adalah ideologi, yaitu aturan kehidupan yang utuh yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Ya, jadi apa sebenarnya Islam itu? Ya, Islam itu sebenarnya sebuah ideologi sebenarnya. Ya, sebagai sebuah ideologi yang bukan diciptakan oleh manusia, tapi diciptakan oleh Yang Maha Menciptakan. Ya, ideologi yang turun dari Allah yang menciptakan manusia.
ya, yang menciptakan seluruh alam semesta ini, yang menciptakan apa namanya ya seluruh yang ada di muka bumi ini, di langit maupun di bumi ini. Ya, jadi Islam itu sebenarnya bukan hanya untuk sebagian orang sebenarnya, tapi Islam itu sebenarnya untuk seluruh manusia. Ya, karena Allah katakan bahwa yabtaghi ghairal Islam dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Allah katakan barang siapa memilih selain Islam sebagai dinnya, ya, sebagai ideologinya, ya, maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala la yuqbal. Tidak akan diterima amal-amal solehnya. Tidak akan diterima seluruh perbuatannya, ya. Meskipun dia beribadah yang baik, meskipun dia, tapi kalau kemudian dia memilih ideologi selain Islam, maka Allah katakan la yuqbal. Ya, misalnya mohon maaf ya, orang-orang yang memeluk agama selain Islam misalnya. Ya, itu meskipun dia berbuat baik sebaik apapun, Mbak, ya, itu tidak akan diterima amal solehnya. Apa? Ketika dia berbuat baik ya dengan sesama manusia, dia membantu orang yang lemah, ya, dia melakukan kebaikan apapun lah. Karena kunci pertama ya ketika nanti kita harus menghadap Allah Subhanahu wa taala itu adalah keimanan kita. Kalau keimanannya udah nggak beres, sudah minggir. Ya, sudah tidak ada hisab lagi, langsung masuk, Pak. Ya, langsung masuk neraka. Ya, inilah dikafaru min alil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha, kan begitu. Ya, sesungguhnya orang-orang yang ingkar, ya orang-orang yang kafir ya terhadap agama ini, terhadap Allah dan terhadap Rasulnya. Ya, Allah katakan dari kalangan Yahudi maupun dari kalangan Nasrani maupun dari kalangan orang-orang musyrik selain Yahudi dan Nasrani. Allah katakan finari jahannam khalidina fiha. Mereka akan berada di neraka selama-lamanya. Jadi kalau kita mengatakan begini, bukan kita mencela agama lain, Pak. Bukan. Kita menyampaikan sesuatu yang benar menurut Allah. Jadi kalau kita dakwahkan ini, ya, itu kita menyelamatkan orang sebenarnya. Ya, menyelamatkan manusia. Ya, jadi Islam itu adalah ideologi yang sempurna karena datangnya dari zat yang maha sempurna. Ya, maka wajib hukumnya bagi kita ini untuk menerapkan Islam itu secara utuh, secara kafah. Ya, sebagaimana perintah Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara utuh. Jangan engkau ikuti langkah-langkah setan. Ya, karena setan itu sesungguhnya adalah musuh kalian yang nyata. Ya, nah, sekarang pertanyaannya apa makna kafah itu? Ya, kafah itu artinya menerima seluruh ajarannya dan menolak seluruh ajaran dari luar Islam. Itu kafah, Pak. Ya, menerima seluruh ajaran Islam dan menolak seluruh ajaran yang berasal dari luar Islam. Dan ayat ini menurut Imam Ibnu Jarir At-Tabari, beliau jelaskan bahwa ayat ini adalah merupakan dalil wajibnya umat Islam itu menerapkan syariat Islam secara keseluruhan. Ya, bukan hanya dalam aspek individu saja. Kita mungkin selama ini terbuai dengan aspek-aspek yang sifatnya individual. Ya, sholat, zakat, haji, puasa. Ya, itu semua memang wajib. Tapi itu baru satu aspek, baru sebagian aspek. Ya, ada aspek-aspek lain. Ya, upayakan kita bertransaksi itu secara syar'i. Ya, kita bergaul dengan sesama manusia secara syar'i. Ya, jangan berikhtilat, jangan berkholwat misalnya ini, Pak. Ya. Pernikahan, ada yang pernikahan syar'i dan seterusnya. Nah, ini kewajiban sebenarnya bagi kita. Jadi bukan hanya diterapkan dalam aspek sifatnya individu. Ya, Islam tidak hanya harus diterapkan dalam persoalan akhlak saja. Ya, kita harus jujur, kita harus adil, kita tidak boleh sombong. Nah, ini baru satu bagian, sebagian aspek dalam Islam. Ya, tetapi ada yang namanya aspek-aspek akidah, aspek syariat. Ya, perkataannya bagaimana, perbuatannya bagaimana, pemikirannya bagaimana, perasaannya bagaimana, semuanya harus Islami, Pak, itu, Pak. Kalau kita orang Islam. Ya, jadi kalau ada kata tadi wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan ikuti langkah-langkah setan, itu adalah dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah ketika seseorang hanya mengambil sebagian ajaran Islam, ya, lalu tidak melakukan ajaran-ajaran yang lain. Ya, mengambil sebagian, menolak yang lain. Nah, ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu khutuwatis syaitan, langkah-langkah syaitan. Ya, wa anikum bainahum bima anzalallah wa la tatabi ahwahum. Hendaklah kalian itu hidup diatur dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala.
Ya, wala tetapi ahwahum, jangan kau ikuti hawa nafsu mereka. Kadang mengikuti perintah Allah itu kan bukan sesuatu yang ringan. Kadang membutuhkan upaya yang keras, butuh pengorbanan, ya, butuh niat yang kuat.